Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinung Derajat Dwi Novianto. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tata kelola perusahaan yang dimulai dari minggu keempat sampai dengan minggu ketujuh. Bab 4. Pengukuran, permasalahan dalam implementasi, dan isu-isu CSR. Dalam bab ini ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengukuran CSR, yang kedua adalah variabel dalam pengukuran Global Reporting Initiative, yang ketiga adalah kriteria pemenang proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang keempat adalah masalah dalam implementasi CSR, yang kelima adalah isu-isu CSR. Pengukuran CSR atau Corporate Social Responsibility. Preston dan Bannon berpendapat bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen CSP atau Corporate Sustainable Performance, dan cara lainnya adalah dengan mengukur semua elemen CSP. Selain itu, terdapat dua metode lain untuk mengukur CSR. Yang pertama adalah GRI atau Global Reporting Initiative, dan yang kedua adalah ISO 26000. Variabel dalam pengukuran Global Reporting Initiative dan ISO 26000. Yang pertama adalah Global Reporting Initiative. Dalam pengukuran ini terdapat 6 variabel. Yang pertama adalah indikator kinerja ekonomi, yang kedua adalah indikator kinerja lingkungan, yang ketiga adalah indikator kinerja sosial, yang keempat adalah indikator kinerja dan cara kerja, yang kelima adalah indikator kinerja kemasyarakatan, dan yang keenam adalah indikator kinerja tanggung jawab produk. Lalu yang kedua adalah ISO 26000. Dalam pengukuran ini terdapat 7 variabel. Yang pertama adalah tata kelola organisasi dan perusahaan, yang kedua adalah praktik ketenagakerjaan, yang ketiga adalah praktik beroperasi yang adil, yang keempat adalah hak asasi manusia, yang kelima adalah lingkungan, yang keenam adalah hak dan perlindungan konsumen, dan yang terakhir adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Kriteria program penilaian proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama adalah berdasarkan pendekatan, yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah implementasi, yang keempat adalah monitor dan evaluasi, yang kelima adalah keberlanjutan, dan yang terakhir adalah hubungan sosial. Masalah-masalah dalam pengimplementasian CSR. Dalam pengimplementasian CSR, perusahaan sadar bahwa keberhasilan dalam pengimplementasian tujuan CSR bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, melainkan juga dipengaruhi oleh komunitas dan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu untuk menganalisis kondisi eksternal dan berkonsultasi dengan para stakeholder. Isu-isu CSR. Terdapat 6 poin dari isu-isu yang terkait dengan CSR, yaitu dari kesukarelaan ke kewajiban, dari biaya sosial ke investasi sosial, ukuran perusahaan, dari filantropi ke keberlanjutan, dari kedermawanan ke pemberdayaan, dan yang terakhir adalah dari tanggung jawab ke strategi bisnis. Bab 5. Dengan materi yaitu ide dan pendapat mengenai CSR. Ide mengenai CSR. Klasifikasi makna CSR masih menjadi bagian penting dalam agenda penelitian. Saat ini, perilaku CSR biasanya dimanifestasikan ketika bisnis mendukung organisasi atau individu lain di berbagai bidang, termasuk kasus kemanusiaan, media dan sosial, masalah lingkungan, perlindungan budaya, dan warisan. Selain itu, beberapa landasan teoritis yang muncul semakin menunjukkan bahwa CSR adalah pendorong untuk bisnis dan manfaat sosial. Pendapat mengenai CSR. Banyak studi empiris telah membuktikan bahwa ada keuntungan signifikan yang diperoleh bagi perusahaan ketika mereka mau ikut terlibat dalam kegiatan CSR. Dapat dibilang, perusahaan dapat memanfaatkan diri mereka sendiri melalui kinerja sosial perusahaan dan praktik yang peduli dengan lingkungan, karena mungkin terdapat peluang untuk mendapatkan keuntungan strategis dan finansial, termasuk efisiensi operasional dan penghematan biaya. Bab 6. Dengan materi membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi CSR. Nilai dari komunikasi CSR terletak pada kemampuannya untuk membuka sebuah dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, menurut gagasan dan ide yang mencerminkan kepentingan mereka. Karenanya, komunikasi CSR dapat meningkatkan interaksi pemangku kepentingan
dengan bisnis dan penawarannya. Interaksi ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan hubungan dengan para pelanggan dengan tetap meminimalisir biaya yang dikeluarkan namun dapat meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen. Komitmen yang tulus terhadap komunikasi CSR secara berkelanjutan dapat menghasilkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi. Oleh karena itu, komunikasi perusahaan mengenai lingkungan dan sosial dapat menciptakan situasi win-win bagi bisnis dan pemangku kepentingan. Komunikasi CSR beserta penggunaan medianya. Yang pertama adalah komunikasi CSR dan media digital. Komunikasi interaktif menjadi salah satu saluran informasi terpenting bagi perusahaan seiring dengan perubahan dinamika sosial. Kerjasama berbasis web dan pertukaran data telah memberdayakan komunikasi antar bisnis dan pemangku kepentingan. Ini memungkinkan pihak tersebut untuk terlibat dengan para konsumen dan memanfaatkan publikasi positif yang timbul dari pemasaran mulut ke mulut dan platform digital. Yang kedua adalah komunikasi CSR dan media sosial. Komunikasi melalui media sosial dirasa bersifat dinamis dalam kaitannya dengan media tradisional. Perkembangan software seperti blog, RSS feed, wiki, forum elektronik, dan jejaring sosial telah memfasilitasi perusahaan untuk menarik prospek dan juga konsumen. Media sosial memiliki potensi untuk mempercepat komunikasi dan meningkatkan interaksi langsung, dialog, dan partisipasi lintas organisasi dan berbagai audiens. Bab 7 dengan materi tanggung jawab sosial dan investasi berkesinambungan. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Tahap-tahap proses keputusan investasi berkesinambungan. Terdapat 4 poin dalam tahap-tahap ini. Yang pertama adalah penentuan tujuan berinvestasi. Yang kedua adalah penentuan kebijakan berinvestasi. Yang ketiga adalah pemilihan strategi portofolio dan aset. Yang terakhir adalah pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Investasi bertanggung jawab sosial. Terdapat 5 poin yang harus diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama adalah pendekatan investasi dampak. Yang kedua adalah investasi positif. Yang ketiga adalah advokasi keterlibatan pemegang saham. Yang keempat adalah investasi komunitas. Dan yang terakhir adalah dana yang dikendalikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.